Shalom, pemuda PBIS Yerusalem Baru History Maker. Biarlah sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan dan biarlah bersama-sama dengan Dia kita benar-benar menerima kemenangan dan menerima kekuasaan daripadanya. Sebab hanya Dia yang layak kita puji, layak kita sembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa,
terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, hanya Engkau saja yang layak kami puji dan layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Dan kami boleh menerima kemenangan yang datang hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan yang diberikan kekuasaan dan biarlah kita boleh menerima kemenangan dari Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasanya, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab kita percaya, kita diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk benar-benar memuliakan dan meninggikan Dia. Dan biarlah sore hari ini kita percaya bahwa kemenangan Tuhan boleh benar-benar kita rasakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita boleh menang terhadap permasalahan kita boleh menang terhadap apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menerima kemenangan dari Tuhan. Dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh memerangi setiap hal-hal yang sekarang ini terjadi. Dan kita menang dan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Ya Yesus, kami percaya Tuhan.
hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi sekali lagi. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara pemuda, remaja, Gereja Betel Yesus yang baru yang saya kasihi. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan
Sebelum itu, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami sebentar mau mendengarkan suara-Mu. Kuduskan, layakkan kami mendengarkan suara-Mu. Buka hati pikiran kami agar kami mengerti firman-Mu dengan benar dan baik. Dan urapi kami semua, terutama hamba-Mu. Jangan biarkan hamba-Mu bekerja dengan kekuatan kebenaran sendiri, tapi urapan Allah yang Maha Tinggi menguasai hamba-Mu, dan kami semua boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Kami bukan cuma menjadi pendengar yang baik, tapi lebih dari Tuhan, kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai pada selesainya. Amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Sore hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah kemenangan iman. Ya, atau saya lebih tepat bagi saya adalah iman yang mengalahkan dunia. Mari kita baca lebih dahulu dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia juga yang lahir daripadanya. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak pemuda, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kata kemenangan ini bicara peperangan. Ini bicara tentang pertandingan atau persaingan atau persisian atau yang semacam itu. Intinya ada dua kubu, ya, yang saling mengalahkan, yang saling tidak mau mengalah. Nah, ini kata kemenangan, ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Dari kasih Tuhan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa orang percaya itu punya musuh. Siapa musuh kita? Iblis. Sebab itu Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 10 dan seterusnya mengatakan, pakailah selengkap senjata Allah. Senjata ini bicara tentang peperangan. Orang percaya tidak pernah ada dalam keadaan damai, harus senantiasa waspada, harus siap-siap. Ya, ingat juga kalau saudara perhatikan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan perhatikan kalimat berikutnya, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini memang Allah yang menciptakan, tetapi sekarang ini seluruh dunia firman Tuhan katakan ada di bawah kuasa si jahat. Jadi mau tidak mau, ya, setuju tidak setuju, orang percaya hidup di dalam peperangan. Sebab itu 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, berjaga-jagalah lawanmu, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi orang percaya harus senantiasa siap waspada, karena kehidupan ini pergumulan, hidup ini peperangan, ya, hidup ini persaingan, hidup ini perjuangan, ya, itu. Lalu berikutnya sebagai pendahuluan, mungkin ada di antara saudara-saudara anak-anak muda yang bertanya, bukankah Alkitab juga mengatakan kita harus hidup damai sejahtera dengan semua orang? Misalnya dalam Roma 12 ayat 18, ya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini memang perintah Tuhan. Perhatikan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tetapi terhadap iblis gak ada damai. Terhadap iblis tidak ada kompromi. Yang ada adalah ini soal menang atau kalah. Jangan pernah mau ditipu, oh aman, gak ada apa-apa. Bukan. Yang benar Alkitab katakan hidup orang percaya itu adalah perjuangan. Hidup orang percaya itu peperangan. Ya, memang secara manusiawi kita harus berdamai, tetapi terhadap iblis itu musuh. Tidak ada kompromi, yang ada adalah menang atau kalah.
Kalau saudara nggak menang, kita nggak menang, saudara kalah. Ya, itu saja. Nah, mari kita lihat, kita periksa teman-teman kita, saudara-saudara kita. Berapa banyak anak muda yang dalam tanda petik kalah? Di mana mereka sekarang? Masihkah mereka beribadah? Masihkah mereka menganut iman mereka? Atau sudah bergeser kepada iman yang lain? Jadi hidup orang percaya adalah perjuangan, hidup orang percaya peperangan. Nah, mari kita kembali ke dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ya. Tema ini kemenangan iman. Atau bagi saya iman yang mengalahkan dunia. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Untuk menjadi pemenang, untuk memiliki kemenangan iman, itu tidak sekedar hidup orang percaya kehidupan yang biasa-biasa saja. Mari perhatikan ayat 1 bagian A. Saya baca demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 bagian A. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Saudara, di sini katakan setiap orang yang percaya pada Kristus, bahwa Kristus Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ya. Jadi ini berbicara, ini memberikan pengertian kepada saudara dan saya bahwa percaya saja itu belum cukup. Lupakan, Alkitab katakan asal kita percaya kita diselamatkan. Benar. Tapi percaya yang bagaimana? Apa cuma percaya yang di mulut? Kemarin saya melihat beberapa teman-teman nyanyi lagu yang saya lupa lagunya persis. Tapi bukankah ada lagu yang cuma Kristen di KTP, Kristen cuma tanpa pertobatan, bukan Kristen sungguh-sungguh. Nah ini apakah percaya yang begitu yang mengalami kemenangan? Tentu saja tidak ya. Jadi saya katakan, Alkitab juga katakan percaya saja nggak cukup, harus disertai dengan lahir dari Allah. Ya, kenapa saya katakan demikian? Mari perhatikan Yakobus 2 ayat 19. Surat Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, kata penulis surat Yakobus. Namun perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan Allah, akan hal itu, dan mereka gemetar. Setan-setan, iblis itu percaya Allah. Mereka gemetar, mereka takut. Tapi mereka diselamatkan. Tidak. Ya. Jadi percaya itu awal. Tapi selanjutnya harus lahir dari Allah. Nah, jadi kata lahir dari Allah ini berbicara keserupaan, kesetaraan dengan Allah, kemiripan dengan Allah. Bukankah dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan juga kita serupa dengan gambaran anaknya. Ingat, sebenarnya kita ini manusia ini termasuk pemuda remaja itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Amin. Kitab Kejadian menyatakan itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah itu rusak. Dalam Kejadian pasal 5, ketika Adam melahirkan anaknya, dikatakan anaknya serupa dengan gambarnya, bukan gambar Allah lagi, tapi gambar yang manusia yang sudah rusak itu. Ya, jadi ini yang terjadi. Nah, jadi saudara, kita harus lahir dari Allah. Lahir dari Allah itu kembali ketika Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari, dia bertanya, ya, dan Tuhan Yesus menjelaskan apa? Engkau harus lahir kembali. Ini lahir dari Allah. Kita memang pernah dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita tepatnya. Ini lahir secara jasmani, tetapi lahir secara jasmani itu belum cukup. Lihat bangsa Israel. Bangsa Israel itu disebut umat pilihan Allah. Mereka istimewa di hadapan Allah. Mereka dijagai seperti biji mata Tuhan di hadapan Allah. Tapi yang terjadi, mereka perlu lahir dari Allah. Kalau tidak, mereka tidak diselamatkan. Ya, mereka harus mentaati firman Allah. Kapan mereka lahir dari Allah? Ketika mereka mentaati hukum Taurat. Ketika mereka melakukan hukum Taurat. Cuma percaya saja nggak cukup, mereka harus melakukan. Ya, ada banyak bangsa Israel yang ditolak karena mereka tidak melakukan hukum Tuhan. Ya, nah, jadi lahir dari Allah ini bicara bukan kelahiran secara jasmani, tapi keserupaan dengan Allah. Kalau kita lahir dari Allah, kita memiliki karakter Allah. Kita memiliki sifat-sifat Allah
Sebab itu dalam Galatia pasal 5 dikatakan tinggalkanlah kemarahan, dengki, iri hati dan sebagainya, tapi diganti dengan buah-buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita dan seterusnya sampai 9. Itu kesetaraan karakter Allah. Jadi kita harus lahir dari Allah. Lahir dari Allah di sini bicara memiliki karakter sama dengan Allah. Yang kedua, ya, kriteria pemenang. Kalau yang pertama tadi harus lahir dari Allah, di samping percaya Yesus. Yang kedua, mengasihi Allah dan mengasihi anak-anaknya. Perhatikan ayat 5 bagian B. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 bagian B dikatakan terusnya di sini, dan setiap orang yang mengasihi dia Allah yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi di samping yang kedua mengasihi Allah itu harus. Kalau tidak nggak bisa. Bagaimana saudara dan saya mengaku mengasihi Allah kalau kita tidak percaya kepada Dia? Bagaimana saudara dan saya mengasihi Allah tapi kita tidak mengasihi saudara-saudara seiman yang lain? Jadi mengasihi Allah dan mengasihi anak Allah yang lain. Ini syarat yang kedua, ya. Ini mengasihi ini bukan cuma dengan kata-kata, tetapi dilakukan dengan perbuatan, dilakukan dengan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, melakukan perintahnya. Perhatikan ayat 2, 1 Yohanes 5 ayat yang kedua dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Melakukan perintah-perintahnya. Orang yang lahir dari Allah memiliki karakter Allah, memiliki sifat-sifat Allah, meninggalkan sifat-sifat duniawi, meninggalkan kehidupan lama, lalu berganti dengan karakter yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu dikatakan dalam ayat 2, melakukan perintah-perintahnya. Ingat tadi di depan saya katakan bangsa Israel, mereka memang umat Allah, mereka keturunan Abraham, ya, bapak orang beriman, bapak orang percaya. Tapi apakah mereka selamat? Enggak. Harus mengikuti perintah-perintahnya, hukum Taurat, hukum Musa, ya. Dan demikian juga dengan kita. Kita boleh jadi lahir di keluarga Kristen, boleh jadi orang tua kita pelayan Tuhan, boleh jadi orang tua kita hamba Tuhan atau dan seterusnya. Tapi bagaimana hidup kita pribadi? Secara kelahiran memang kita, secara KTP memang kita orang percaya Kristen. Tapi benarkah kita mengasihi Allah? Benarkah kita mengasihi saudara-saudara seiman? Tandanya apa? Alkitab katakan mengikuti, melakukan perintah-perintahnya. Dan ayat 3, 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah dikasih kepada Allah, yaitu bahwa kita, diulangi lagi, menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, pertanyaan buat saudara dan saya, pertanyaan buat pemuda remaja, apakah saudara mengasihi Allah? Apakah saudara sudah melakukan perintah Allah? Kalau saudara melakukan perintah Allah itu karena terpaksa, karena didorong-dorong, masih pertanyaan besar. Perintahnya tidak berat, artinya apa? Kalau kita melakukan perintahnya itu bukan karena dipaksa, bukan karena didorong, bukan karena dianjurkan, tapi dari kesukaan hati kita. Nah, ini tanda lahir dari Allah, karakter Allah. Lihat Tuhan Yesus, ya, anak Allah. Ketika bertemu dengan wanita Samaria, ditanya oleh murid-muridnya. Tuhan dikatakan, kesukaanku ialah, makananku ialah melakukan kehendaknya, perintahnya. Jadi Tuhan Tuhan Yesus pun melakukan perintah Tuhan, perintah Allah, bukan kehendak kita sendiri. Jadi, saudara, mari pertanyaan buat saudara dan saya, ya, apakah kita sudah melakukan perintah Allah? Atau kita cuma sekedar percaya, atau kita hanya sekedar ikut-ikutan? Tentunya ini bukan kriteria pemenang. Kriteria pemenang adalah orang yang lahir dari Allah. Lahir dari Allah itu mengasihi Allah, mengasihi anak-anak Tuhan. Lahir dari Allah itu melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama ada satu raja yang luar biasa. Saya harap saudara membaca, ya, saya ajak saudara membaca nanti dalam 2 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai 12. Tidak saya baca semua, saya baca ayat 12 saja.
Saya harap saudara membaca ayat 1 sampai 12. Yosafat ayat 12, 2 Tawarikh pasal 17 ayat 12. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Yehuda, Raja Yehuda, ini Yosafat, ini seorang yang mentaati firman Allah. Begitu dia menjadi raja, dia menjauhkan penyembahan berhala. Dia menjauhkan misbah-misbah penyembahan kepada Baal. Ya. Bahkan dia mengajak seluruh Yehuda, dari imam-imam, dari pemimpin-pemimpin, diajak untuk belajar firman Tuhan, menuruti perintahnya. Bukan cuma belajar, tapi mentaati, tapi mengajarkannya. Ya, bahkan sampai ke negara Israel. Pada waktu itu Israel dan Yehuda, dua kerajaan yang terpisah. Israel di utara, Yehuda di selatan. Nah, Raja Yosafat melakukan ini bukan karena perintah, tapi atas kesukaannya sendiri melakukan firman Tuhan. Jadi ini tandanya melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi saudara, nah pertanyaannya kembali, bagaimana saudara dan saya? Mau menang atau kalah? Ingat, hidup kita ini perjuangan, hidup kita ini pergumulan, hidup kita ini persaingan. Tidak ada istilah orang Kristen itu santai. Pak, kita kan anak raja. Saudara, saya sering katakan ini, anak raja itu harus bersikap seperti anak raja. Tidak ada anak raja yang kerjanya santai, itu cuma dongeng. Yang ada mereka hidup secara protokoler yang ketat. Kalau tidak, dikeluarkan. Ya, saudara. Jadi ini, ya, kita tidak ada pilihan, menang atau kalah, menjadi milik Kristus atau yang lain. Ya, tidak ada kompromi. Yang ada menang atau kalah. Dan saudara, saya ingatkan, saudara pemuda adalah pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin. Mari saya ajak saudara membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Perhatikan kalimat berikutnya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Ditekankan oleh penulis surat Yohanes. Hai orang-orang muda, karena kamu apa? Kuat, dan firman Allah diam dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara ditakdirkan menjadi pemenang, bukan orang yang kalah. Saudara ditakdirkan menjadi orang-orang yang mengalahkan, bukan orang yang dikalahkan. Syaratnya, firman Allah harus diam di dalam saudara dan saya. Pertanyaan buat kita semua, adakah firman Allah dalam hidup kita? Saya harap ini kita renungkan baik-baik. Ya, saudara adalah history maker, pembuat sejarah. Apa sejarah yang saudara akan tinggalkan kepada generasi berikutnya? Menjadi orang kalah atau menang-menang? Saudara, Alkitab katakan saudara dan saya ditakdirkan menjadi pemenang, bukan orang yang kalah. Dan itu harus diawali dengan hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Lahir dari Allah, mengasihi karakter Allah, punya karakter Allah dalam hidup saudara. Ya, itu yang pertama, ya, kriteria pemenang. Yang kedua, musuh yang harus dikalahkan. Mari kita kembali ke dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, teman-teman pemuda remaja, ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi, saudara, kita ini menjadi pemenang. Nah, pertanyaannya siapa yang harus kita kalahkan? Alkitab katakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 3 kali ditulis dalam 2 ayat ini, kata dunia. Nah, pertanyaannya, dunia yang mana? Dunia yang bagaimana? Saudara, ini bukan dunia dalam pengertian secara hurufiah, kosmos. Tapi dunia di sini adalah pola pikir dunia,
pola pikir duniawi, cara berpikir duniawi. Ini yang harus kita kalahkan. Ya, bukan lalu setiap orang yang tidak sependapat dengan kita nggak musuh. Bukan itu salah mengerti. Yang benar adalah pola pikir dunia. Yang benar adalah cara berpikir duniawi. Ini yang harus kita kalahkan. Iman kita. Memenang itu adalah mengalahkan cara berpikir duniawi. Ya. Nah, sebab itu mari baca juga Efesus pasal 6 ayat 12. Surat Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang harus dikalahkan. Bukan manusianya, tapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di penghulu dunia yang gelap. Ini roh-roh jahat di udara ini yang harus kita kalahkan. Saudara, hari-hari ini bangsa-bangsa di dunia sedang berperang melawan COVID-19. Kalau melawan musuh yang kelihatan mudah, kita bisa antisipasi, kita bisa bikin siasat, bikin muslihat dan sebagainya. Tapi melawan yang tidak kelihatan, ini baru COVID-19. Firman Tuhan katakan kita ini, saudara dan saya, pemuda-pemuda remaja melawan penguasa di udara yang tidak kelihatan. Ya, ini harus kita kalahkan. Cara berpikir duniawi, bukan saudara kita, bukan gembala kita, bukan juga pemimpin pemuda, bukan juga pemimpin yang lain, enggak. Ya. Tapi penguasa-penguasa dunia yang memengaruhi orang-orang yang tidak seiman dengan kita, yang memusuhi kita. Ini harus kita kalahkan, bukan yang lain. Ya. Jadi dunia di sini bukan dunia dan alam semesta dan isinya, itu beda sekali. Ya. Sebab itu ingat tadi saya katakan dalam 1 Yohanes pasal 5 19 dikatakan seluruh dunia berasal dari berada di bawah kuasa si jahat, karena memang sudah dipengaruhi, sudah dikuasai. Sebenarnya Tuhan menciptakan dunia ini baik. Saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 1, ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, merecreate kembali, ya, kan ditulis semua baik. Terakhir setelah Tuhan menciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik. Tetapi ini sudah rusak, dipengaruhi oleh si iblis, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita kalahkan. Bukan teman kita, bukan pemimpin kita, bukan dosen kita, guru kita, bukan orang tua kita, ya, tapi penguasa-penguasa dunia yang gelap, yang dibalik mereka-mereka yang memusuhi kita, yang menentang kita. Ini harus kita kalahkan. Lah, berikutnya yang kedua, dari bagian kedua ini, bagaimana cara kita mengalahkannya? Saudara, tidak ada cara lain. Seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 tadi, ya, harus lahir dari Allah. Nah, lebih tegas lagi Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya percaya, orang percaya pasti hafal ayat ini. Ya, saya baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang sudah dipengaruhi pola pikir dunia, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pembaruan budi, mengubah pola pikir kita. Kalau selama ini kita ikut arus duniawi maksud saya, ya, kita memiliki pola pikir yang sama dengan cara berpikir duniawi yang dipengaruhi oleh kuasa-kuasa gelap, yang berburu kesenangan, hedonisme, ya, yang egonya tinggi, yang tidak memikirkan kehendak Allah, harus kita rubah, ya. Jadi supaya pada akhirnya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pola pikir dunia ini yang harus kita kalahkan, ya. Sebab itu dalam Efesus pasal 6 ayat 13 dan 15 nanti saudara baca, Alkitab Paulus oleh ilham Roh Kudus sudah memberikan kelengkapan untuk kita bisa menang, bisa bertahan. Apa itu? Nanti saudara bisa baca dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Ya, perlengkapan rohani. Saya singgung saja. Ya,
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdiri tegap. Apa itu? Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, ya, perisai iman. Lalu dikatakan ketopong keselamatan. Dan yang terakhir pedang roh. Ini lengkap senjata Allah. Pedang roh itu apa? Firman Allah. Jadi tidak ada jalan lain kalau saudara pemuda dan remaja ingin menjadi pemenang, bukan kalah, ya, harus hidup dalam firman Tuhan, dalam pedang roh. Pedang roh ini yang mengalahkan kuasa si jahat. Ingat ketika Tuhan dicobai, 3 kali Tuhan katakan ada tertulis. Ini rema, ini firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis. Tuhan nggak pakai pola pikir duniawi. Tuhan nggak pakai cara yang lain, ya. Tapi firman Allah, pedang roh. Nah, orang percaya, anak-anak muda, kalau ingin menjadi pemenang, kemenangan iman, tidak ada cara lain, harus hidup dalam firman Tuhan. Ya, ini, ya. Dan saudara, kembali kalau kita lihat Raja Yosafat dalam 2 Tawarikh, ya, pasal 20, saudara, Yosafat ini mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara catat saja, nanti saudara baca 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 30. Ya. Saya ceritakan saja. Waktu itu Yehuda diserang oleh 3 bangsa. 3 bangsa ini orang-orang Amon, orang-orang Moab, orang-orang Meunim. Orang-orang Meunim ini keturunan orang Edom. Orang-orang Meunim orang Edom keturunan Esau. Sementara orang Moab dan orang Amon ini keturunan Lot. Sebenarnya mereka itu saudara. Lot ini kan keponakan Abraham. Esau itu kan kakaknya Yakub. Nah, tetapi mereka menyerang 3 bangsa yang kuat. Baik dari utara maupun dari selatan. Dari selatan itu orang Edom, orang Meunim. Dari utara itu orang Moab, orang Amon. Ya, dari segala arah diserang. Nah, Yosafat takut. Yosafat ketakutan. Tapi dia menyerah. Tidak. Dia datang kepada Tuhan, berdoa bertelut kepada Tuhan, dan dia mengajak seluruh Yehuda. Ingat dalam pasal 17, Yosafat sudah mengajak seluruh Yehuda bertobat. Sehingga mudah bagi dia untuk mengajak seluruh Yehuda, bahkan anak mereka, keluarga mereka, istri mereka, seluruh orang Yehuda berdoa. Ya, kenapa? Karena mereka sudah diajarkan firman Allah. Karena mereka sudah hidup dalam firman Allah. Sehingga ketika serangan datang, ketika ancaman datang, tidak sulit bagi mereka, bagi Raja Yosafat untuk mengajak mereka berkumpul. Mereka berdoa bersama-sama. Dan ketika mereka berdoa, firman Allah datang lewat seorang penglihat, seorang nabi. Jangan takut Yosafat, musuh yang kau hadapi ini akan kau kalahkan. Tidak usah engkau berperang. Ini ceritanya sangat menarik. Saudara baca nanti, ya. Dan akhirnya tepat seperti firman Tuhan katakan, tanpa orang-orang Yehuda, tanpa Raja Yosafat, tanpa prajurit-prajurit Raja Yosafat mengangkat senjata, mereka mengalahkan musuh 3 bangsa yang kuat, orang Moab, orang Amon, dan orang Edom atau orang Meunim. Musuh-musuh mereka saling berperang sendiri, saling bunuh. Rakyat Yehuda hanya datang untuk menjarah, untuk menikmati kemenangan. Ini kemenangan iman yang besar. Mari perhatikan di sini, saudara. Kemenangan ini apa didapat hanya mereka percaya? Tidak. Kemenangan ini, iman ini mereka dapat karena mereka sudah hidup sesuai dengan dikehendaki Tuhan. Mereka hidup dalam firman Allah. Sehingga ketika ancaman datang, tidak sulit bagi Yehuda, bagi Raja Yosafat untuk menggerakkan mereka untuk berdoa. Mari kita bandingkan dengan kehidupan kita hari-hari ini. Ngajak doa, waduh, sulitnya setengah mati. Kenapa? Karena tidak banyak orang percaya hidup dalam firman Allah. Berapa kali ketika kita masih beribadah secara normal, ibadah doa, berapa banyak yang hadir? Berapa banyak pemuda remaja yang hadir? Kenapa? Mari ini menjadikan momen kebangkitan buat kita. Bagi saya, saudara-saudara, ingat pemuda remaja,
kalian adalah history maker. Pandemi ini memang Tuhan izinkan supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Kita mentaati firman Tuhan. Berapa bulan yang lalu saya berkhotbah, ini pemurnian. Dan pemurnian penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Kalau selama pandemi ini, saudara dan saya tidak sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, tidak mustahil saudara dan saya menjadi orang-orang yang kalah. Tapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Ingat, hidup ini pergumulan, hidup ini perjuangan, hidup ini peperangan. Ya. Nah, saya lanjutkan. Ya. Yosafat mengalami kemenangan tanpa mengangkat senjata. Mereka hanya berdoa. Mana ada perang hanya mengerahkan pemimpin pujian? Enggak ada. Perang itu ngangkat senjata, perang itu melawan, berhadapan-hadapan. Tapi Yosafat, karena sebelumnya sudah hidup sesuai dengan firman Allah, mentaati perintah-perintah Tuhan, ketika ancaman datang, mereka kemenangan tanpa mengangkat senjata sedikit pun. Mereka datang, mereka maju ke medan perang hanya untuk memperoleh berkat, menjarah. Ya. Nah, kembali. Bagaimana pemuda dan remaja Gereja Petrus Injil Sepenuh Yerusalem Baru? Saudara adalah history maker. Saudara ditakdirkan untuk menang. Syaratnya lahir baru, lahir dari Allah. Jangan serupa dengan dunia ini. Pakailah senjata Allah. Dan firman Allah yang dalam hidupmu, ini yang akan menjadikan saudara pemenang-pemenang. Sebaliknya, kalau saudara dan saya tidak hidup dalam firman Allah, saudara akan mengalami kekalahan dan seterusnya. Berapa banyak teman-teman kita yang gagal? Berapa banyak teman kita yang beralih? Berapa banyak teman-teman kita yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah? Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka pemenang? Saudara dan saya ditentukan sebagai pemenang. Mari, saya ajak saudara, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya ajak saudara nyanyikan pujian yang sebelumnya sudah dinyanyikan tadi. Mari kita tutup mata. Kita nyanyikan pujian ini, saudara yang di rumah. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan sama-sama, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Amin. Hadir. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Oh, kekuatanku
hidupku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari kita angkat tangan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh besar memuji-Mu. Haleluya. Sungguh besar kasih Yesusku. Hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir untuk kami. Karena Engkau memberi kekuatan, memberikan kemenangan kami. Asal kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Jadikan anak-anak muda Gereja Petrus Baru. Jadikan mereka history maker. Jadikan mereka orang-orang yang menang, bukan orang yang kalah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kami hidup sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua anak muda, remaja Gereja Petrus Yerusalem Baru. Tuhan memimpin mereka, menyertai mereka, memberikan kemenangan kepada mereka. Dan mereka sungguh-sungguh hidup dalam kemenangan karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita akan mengakhiri ibadah pemuda hari ini. Bapa, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Berkati kami semua, berkati hamba-hamba-Mu yang menyiapkan ibadah online ini, berkati saudara kami yang menyiapkan persiapan untuk ibadah online ini. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk semua pemuda remaja ini. Kami yakin kalau mereka hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mereka ditakdirkan untuk menang, pemenang, bukan orang-orang yang kalah. Sebab itu, biarlah mereka lahir dari Allah, lahir baru bersama dengan Kristus Yesus, dan mereka meninggalkan segala pola pikir duniawi. Sebaliknya pikiran Allah menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa. Saudara, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat anugerah kasih karunia Allah. Kiranya damai sejahtera Bapa dalam kasih Putra Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Baik dengan berkat-berkat kesehatan, berkat pertumbuhan iman, berkat hikmat kasih karunia dari Tuhan yang menolong saudara, memimpin saudara dari awal sampai pada akhirnya saudara menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah semua yang baik, yang manis, yang dapat dengar, yang berpuji, semua dibagikan berlimpah dalam hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.